Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang menjalani hidup sesuai kemampuan finansial kita. Untuk menjalani hidup sesuai dengan kemampuan kita, kadangkala kita harus menghemat pengeluaran atau minimal menyamakan antara pengeluaran dan penghasilan yang kita peroleh tiap bulannya. Bagi sebagian orang, hal tersebut tidaklah semudah mengucapkannya. Tagihan kartu kredit, pinjaman pribadi, cicilan rumah, belum lagi dana darurat yang harus Anda keluarkan tiap bulannya. Hal itulah yang kerap memicu besaran pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan. Lambat laun, jika permasalahan tersebut tidak teratasi, maka tabungan dan akses kredit yang Anda miliki akan lenyap. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana keuangan tersebut? Berikut ini adalah sejumlah perubahan penting yang harus Anda lakukan untuk memperbaiki manajemen keuangan Anda. Yang pertama, ketahui berapa banyak penghasilan yang Anda dapatkan. Jika Anda ingin menjalani hidup sesuai dengan kemampuan finansial Anda, maka ini saatnya untuk mengenal diri Anda sendiri. Berapa gaji Anda per bulan dan berapa pendapatan bersihnya. Ini penting untuk mengetahui seberapa besar uang yang sebenarnya perlu disisihkan untuk membayar cicilan kredit. Kedua, buatlah daftar anggaran. Setelah Anda mengetahui berapa banyak pendapatan dan pengeluaran dalam satu bulan, maka Anda bisa fokus untuk memilih dan mengurangi pengeluaran agar sesuai dengan penghasilan Anda. Buat daftar anggaran kecil sebagai pagar pembatas untuk menjaga pengeluaran Anda tetap pada jalur yang benar. Saat membuat daftar bulanan tersebut, buatlah pilihan keuangan dalam kategori kebutuhan, keinginan, pembayaran tagihan, dan tabungan. Tidak masalah untuk mengubah anggaran belanja di tengah bulan, karena beberapa peristiwa tidak terduga akan membutuhkan sedikit improvisasi. Dengan syarat, asalkan perubahan yang dilakukan tidak terlalu kontras dengan daftar anggaran awal. Ketiga, tingkatkan penghasilan Anda. Jika penghasilan Anda minim dan Anda telah mencoba berbagai cara untuk berhemat, namun pengeluaran Anda tetap lebih besar dari penghasilan, maka sudah saatnya bagi Anda untuk mencari tambahan penghasilan di luar pekerjaan Anda saat ini. Atau lepaskan saja pekerjaan Anda yang berpenghasilan kecil tersebut untuk berpindah pada pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar. Namun perhatikan pula potongan pajak yang harus Anda bayarkan. Kuncinya adalah melakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk menghasilkan uang yang cukup guna membayar segala keperluan hidup Anda, termasuk pula jaminan kesehatan Anda dan keluarga. Keempat, berhenti mengandalkan kartu kredit. Bagi Anda yang menggunakan kartu kredit, itu tidak akan pernah jalan dengan prinsip hidup sesuai kemampuan. Saat membuat daftar anggaran, maka letakkan pembayaran cicilan kartu kredit pada prioritas pertama. Kartu kredit tidak bisa diandalkan karena pihak perusahaan kartu kredit dapat menurunkan batas kredit atau menutup kartu kredit Anda secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kelima, jangan terpancing gaya hidup orang lain. Tolaklah dorongan untuk memilih barang-barang atau properti yang dimiliki orang di sekitar Anda, atau bahkan publik figur yang Anda kenal di layar televisi. Anda mungkin dapat mengajukan pinjaman untuk memiliki kekayaan palsu tersebut. Namun hal itu tidak akan bertahan lama, karena Anda tetap harus membayar tagihan yang semakin membengkak. Keenam, menyisihkan penghasilan, alih-alih mengambil kredit baru. Banyak orang yang merasa lebih baik untuk mengambil kredit baru, guna membeli beberapa properti seperti televisi atau smartphone. Namun tidakkah pernah terpikir untuk menabung secara perlahan demi membeli barang impian daripada mengambil kredit baru? Cara sederhana namun efektif untuk menyisihkan penghasilan adalah dengan mengalihkan uang secepatnya begitu Anda menerima gaji, agar Anda tidak tergoda untuk menggunakannya lebih dulu. Anda memang harus sedikit kejam pada diri sendiri. Jika tidak mampu menyisihkan uang untuk menabung, maka itu tandanya Anda tidak mampu membeli barang tersebut. Ketujuh, siapkan dana darurat. Mempunyai tabungan yang Anda buat secara khusus untuk dana darurat akan mencegah Anda untuk beralih ke pinjaman atau kartu kredit dengan bunga tinggi. Mulailah dengan menyisihkan sedikit dari pengeluaran Anda, sehingga tidak terasa dana itu akan terkumpul.
Jika tidak ada keadaan darurat yang membutuhkan dana tersebut, maka Anda dapat menggunakannya untuk melunasi tagihan utang yang lain. Kedelapan, membeli properti sesuai dengan kebutuhan. Rumah atau tempat tinggal memang kebutuhan pokok bagi setiap orang. Namun untuk memenuhi kebutuhan itu tidak harus membuat hidup kita sengsara oleh cicilannya yang terlalu tinggi. Pilihlah lokasi rumah dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Suatu saat, jika dana memungkinkan, Anda bisa memperluas atau membangun rumah yang lebih besar untuk dihuni bersama dengan keluarga. Demikian pula dengan kendaraan atau mobil. Memiliki mobil keluaran terbaru tidak akan meningkatkan nilainya jika semua itu didapatkan dari kredit yang membuat kepala Anda pusing setiap bulannya. Lebih baik membeli mobil bekas yang masih memiliki garansi daripada gengsi dan membayar lebih mahal. Bukankah yang terpenting adalah fungsinya yang tetap bagus sebagai alat transportasi? Untuk menjalani hidup sesuai kemampuan finansial kita memang diperlukan fokus dan kerja keras dalam mengelola keuangan. Ikat pinggang Anda kuat-kuat, karena semua ini memanglah tidak mudah. Namun, bebas dari jeratan utang akan membuat hidup jauh lebih nyaman. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.